Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngilmu Ngoding, salah satu channel YouTube yang akan membahas mengenai masalah pengkodingan atau bahasa bahasa kerennya ya, tentang dunia programming. Di sini saya niatkan untuk berbagi saja apa yang saya ketahui mengenai seputar dunia codingan. Apa yang telah saya pelajari dari mulai saya awal kuliah sampai sekarang saya sudah bekerja kurang lebih 10 tahun 10 tahun lebih lah saya sudah berkecimpung di dunia coding. Oleh karena itu mungkin di kesempatan hari ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan commit pertama kali dalam repositori kita. Buat teman-teman yang baru bergabung dalam channel ini, boleh nanti di komen videonya, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan membagikan video ini jika dirasa bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Terima kasih. Baik, mungkin kita bisa mulai dengan langsung saja. Pada repository yang akan kita gunakan pada saat ini adalah GitLab, seperti pembahasan saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini linknya. Pembahasan sebelumnya itu ya, kita sempat membahas mengenai bagaimana setting SSH di GitLab. SSH yang kemarin di video sebelumnya itu untuk memudahkan kita saat kita akan berinteraksi dari lokal atau laptop kita ke provider repository, sehingga kita tidak akan ditanya lagi mengenai username dan password yang akan kita gunakan untuk autentikasinya, karena kita sudah menggunakan SSH atau kita sudah men-setup SSH di lokal kita. Ini masih merujuk ke pembahasan selanjutnya mengenai repository. Sekarang kita akan coba untuk membuat file baru di GitLab. Teman-teman bisa menemukannya, nanti ada create new project. Di sana setelah create new project maka akan muncul halaman seperti ini. Yang paling gampang dan paling mudah ketika kita baru pertama kali berinteraksi dengan dunia repository, pilihan defaultnya adalah kita akan create blank project. Pilihannya di sini. Terus kita di sini ada beberapa isian. Mungkin teman-teman belum familiar ya. Project name ini artinya adalah nama project yang akan kita buat. Project slug ini, project slug sini nanti dia akan mengenerate apa yang kita tulis di sini ke dalam sini, tapi dengan menggunakan dash atau strip. Jika di sini kita menggunakan spasi, maka nanti di sini akan diganti dengan strip. Itu sudah otomatis dilakukan oleh GitLab. Deskripsi, project description ini bisa diisi sama teman-teman untuk mengenai deskripsi project itu mengenai apa sih, bisa namanya, bisa penjelasan singkat mengenai project yang akan dibuat, sehingga nanti kalaupun repository ini akan kita share ke publik, teman-teman dari kontributor lain bisa tahu ini sebenarnya project mengenai apa, seperti itu. Terus di sini ada visibility level. Apa sih ini? Ini adalah level buat menunjukkan tingkat dilihat repository ini. Jika kita men-setnya private, artinya ini dengan gambar gembok ini artinya project ini akan di-set bisa dilihat oleh diri kita sendiri atau orang-orang yang sudah kita invite atau kita undang untuk bergabung sebagai kolaborator dalam repository. Sementara public di sini artinya masyarakat umum luas bisa melihat repository ini jika mereka searching melalui gitlab.com. Jadi misalkan kita set public, maka source code atau apapun yang ada di repository ini akan dapat dilihat oleh semua orang. Biasanya saya sangat menghindari public kecuali kita memang ingin membuat project yang sifatnya open source atau kita ingin ada kontribusi lain dari kolaborator, maka pilihan public menjadi pilihan yang tepat. Tapi jika kita ingin membuat sebuah project hanya beberapa orang tahu atau project untuk diri kita sendiri, maka lebih tepatnya kita menggunakan private. Oke, kita langsung saja project testing. Mungkin di sini saya akan tulis
testing GitLab GitLab testing, otomatis berubah spasi dijadikan base semuanya bisa, dan kemudian this project just for testing. Oke, di sini akan saya set private, and then kita langsung play. Oke, di sini kita sudah punya GitLab testing, satu commitan, satu branch. Terus gimana sih caranya supaya kita, oh ya, di sini bisa teman-teman bisa lihat di sini ada dua file, ada readme file yang dibuat otomatis sama GitLab-nya, dan juga ada file GitLab ci.yaml. Ini juga tadi karena kita checklist, maka dia otomatis GitLab akan membuat dua file ini di repo kita. Tapi jika kita tadi tidak mengantik atau tidak kita pilih, maka dua file ini repository ini akan kosongan, jadi kita bebas mau isi apa aja gitu. Gimana sih caranya supaya kita bisa pakai repository ini? Teman-teman mungkin buat yang baru di dunia programming, di dunia pengkodingan, mungkin ini ya bakal agak susah bertanya-tanya gimana nih cara kita bisa ambil repository yang kita buat di internet atau di GitLab, itu kita bisa taruh di lokal. Jadi teman-teman yang harus teman perhatikan adalah ketika teman-teman kesini, teman-teman bisa lihat di bagian sini nih, di clone, bagian button clone ini dia akan ada dua pilihan, clone with SSH dan clone with HTTPS. Apa artinya sih clone with SSH dan HTTPS? SSH ini adalah karena kita kemarin sudah men-set up SSH lokal laptop kita, maka kita dapat menggunakan ini, link ini. Tapi kalau teman-teman belum set SSH, teman-teman bisa pakai yang HTTPS. Bedanya apa? Bedanya kalau seperti kemarin saya sempat bilang, kalau HTTPS nanti teman-teman bakal diminta username atau email dan password yang teman-teman gunakan untuk login ke GitLab. Oke, dan kita coba pakai SSH ya yang kemarin kita copy. Terus mungkin kita bisa buka sebentar command prompt. Di sini saya menggunakan operating system Windows. Jadi mungkin sebelum git saya coba akan tentukan dulu kita mau taruh repository ini ada di mana sih. Biasanya saya taruh di sini. Misalnya ini ya, contoh aja kita bakal bikin testing di sini. Kita akan coba masuk ke dalam sini, terus kita sini pindah dulu ke folder itu, cd testing. Oke, di sini masih pasang yang berdata. Nah, di sini kita bisa kita akan clone yang tadi ada di sini. Clone. Oke, git clone GitLab. Nah, ini adalah URL URL SSH. Oke ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini tinggal kesempatan internet. Buat melakukan repository place, make sure you have the correct access and repository access. Oke, di sini kita sepertinya tidak diizinkan untuk download. Coba kita menggunakan HTTPS. Sepertinya tidak diizinkan juga. Oke, berarti saya harus supaya saya harus ada penelitian lebih jauh mengenai ini untuk saya fokus ke dalam materi bagaimana cara kita commit. Mungkin saya sekarang akan merubah repository ini menjadi public dulu. Nanti kemudian saya akan cari tahu kenapa saya tidak bisa clone repository ini. Oke, jadi mungkin
mungkin saya akan ganti dulu permisi ini dengan private, saya ganti ke publik biar bisa saya clone. Sebentar ya, mungkin pembahasan kenapa saya tidak bisa clone akan dibahas di lain kesempatan. Oke, saya coba lagi. Sudah saya ubah jadi publik settingnya. Masih ada kendala? Oke, tidak ada kendala. Berarti tadi tidak bisa karena memang saya share private, tapi mungkin Git yang ada di lokal saya tidak terkoneksi dengan GitLab yang sekarang. Itu akan saya coba. Oke, sekarang kita fokus ke sini dulu. CD GitLab testing. Oke, di sini kita akan setelah kita clone, kita akan dapat melihat seperti ini. Testing GitLab testing. Nama folder ini akan sama dengan nama repository yang ada di sini. GitLab testing. Kalian bisa lihat kan? GitLab testing di sini nanti GitLab testing dan file yang kita clone sama persis sama, bukan mungkin sama ya. Berkali readme dan GitLab ci.ym. Oke, sekarang gimana nih cara kita membuat file baru atau kita nambahinnya kayak gitu itu seperti apa? Coba kita buat file baru. Contohnya misalnya di sini misalkan kita bikin namamu brand. Oke, di sini nama penduduk ada misalnya nama apa, ada 2 otomatis filenya akan terbentuk di lokal kita, tetapi file ini tidak akan langsung muncul di repo kita sebelum kita mengcommit dan kita push ke dalam GitLab-nya. Bagaimana caranya? Oke, kita akan belajar di sini. Kita cek dulu jika ada perubahan di lokal, maka kita harus menggunakan status dan kalau berubah. Oke, sekarang kita ada di branch main nih. On branch main, ya, branch is up to date with origin main. Artinya apa? Kita sekarang ada di branch main. Branch main itu adalah jadi ketika kita buat repository, kita akan punya satu branch itu cabang disebutnya. Nah, ketika kita buat satu repository, maka secara langsung GitLab akan membuat satu branch, yaitu nama branch adalah main. Kita bisa ganti atau menambahkan branch ini di bagian repository setting kan. Untuk sekarang defaultnya kita menggunakan main. Terus your branch is up to date with origin main. Oke, branch kamu sudah update dengan origin main. Artinya ini apa? Artinya commitment yang ada di lokal kita dengan yang ada di Git repository itu sudah sama, sudah up to date. Jadi sudah tidak ada masalah. Tapi seandainya repository kita commitment itu berbeda dengan yang ada di sini, yang ada di repository, maka di sini biasanya ada akan tulisan tidak sesuai commitnya, berbeda lah kan dengan repository antara lokal dengan repository. Kemudian hasil dari Git ini akan menunjukkan bahwa ada file nih yang nggak di track, yang belum di tracking sama Git. Apa tuh nama filenya? Ya, tadi kan kita buat file dengan nama underscore brand underscore mobil .txt. Nah, file ini nih yang didetek Git tidak ada di sistem mereka, sehingga kita diinstruksikan untuk menambah file ini jika kita ingin nge-push atau kita ingin memindahkan file yang ada di lokal tadi ke dalam repository. Caranya gimana? Klik ini. Di sini ada git add. Jadi teman-teman bisa ikutin instruksinya, git add nama file.
kita git status lagi. Oke, sekarang di sini ini masih sama keterangannya. Terus di sini change to be committed. Oke, new file udah ditambah nih, udah warna hijau. Cara tergampangnya adalah teman-teman lihat warnanya aja. Warna sebelumnya kan warna merah, sekarang warna hijau. Artinya kita melakukan git add nama brand mobil.txt, maka otomatis file ini sudah ada di dalam sistemnya git lokal. Kalau kita misalnya nggak jadi nih, ternyata git juga punya instruksi lain. Gue nggak jadi mau commit file ini, kita bisa lakukan git reset head file. Caranya gimana? Kita ini git reset nama brand ternyata balik lagi si file ini sudah merah lagi, artinya tidak akan dimasukkan ke dalam git sistem di lokal kita. Sementara kita sekarang ini sebagai contoh aja, kita balik lagi. Sekarang kita mau melakukan commit, kita lihat git add lagi, git add nama brand, terus kita git status lihat. Biasanya saya melakukan ini, setelah saya add, saya status dulu. Udah benar nih, udah benar belum nama filenya, saya mau tambahin apa aja, atau udah hijau semua belum nih gitu. Setelah ini kita bisa melakukan git commit. Teman-teman bisa melakukan, biasanya kalau kita melakukan commit ada message pesan. Nah di sini teman-teman bisa juga pesan langsung nih. Maksudnya apa nih? Commit my first misalnya. Contoh. Oke, kita commit nih, git commit. Oke dong, kita git status lagi. Oke, setelah git kita di commit, yang warna hijau ini akan hilang. Artinya di sini dikasih tahu nothing to commit, working clean. Artinya tidak ada yang perlu di commit nih, kata git lokal kita. Repository kamu sudah bersih, nggak ada yang perlu di commit gitu. Your branch is ahead of origin. Nah, ini kasih keterangan nih, kalau sebelumnya kita dikasih tahu your branch is up to date, branch kamu atau channel kamu sudah sama nih sama repository. Terus pas kita commit, setelah kita commit, si git ngasih tahu branch kamu ini di depan dari origin main. Origin main itu apa? Yang tadi ada di repository, ini nih yang terakhir, origin main by satu commit. Karena tadi kita commit sekali, jadi dibacanya satu commit. Artinya branch kita punya commitan yang selangkah di depan dari origin main. Nah, kita harus push ini kalau kita mau membuat repositori kita yang di sini berisi ada tambahan file yang tadi kita buat. Makanya di sini sedikit menekankan adalah untuk git push to publish local commit. Oke, sekarang kita coba ya. Git push. Biasanya sebelum git push business itu supaya cek ini katanya juga buat teman-teman. Kita cek di branch manager, kita bisa ngecek ada di branch dengan menggunakan git branch. Ada di kebetulan kita ada satu branch ya. Ini fungsinya akan berimpact sekali kalau branch kita udah banyak. Terus kita bingung nih, kita sebenarnya ada di branch mana sih? Biasanya saya coba git branch dulu. Kita ada ini, oke. Terus biasanya saya ngecek ini juga, git remote wiki. Di sini teman-teman akan bisa lihat di sini sebutannya origin. Nah di sini adalah link SSH yang tadi kita pakai ya. Ini ngelinknya kemana nih? Ini punya Riva ini ke sini nih. Teman-teman bisa lihat namanya sama. GitLab Reply GitLab testing. Ini ternyata merujuk ke repository ini. Sementara saya akan melakukan push ke dalam repository ini, berarti udah benar nih, udah oke. Oke, dari kita langsung start git push origin main git push origin. Oke, kita buka. Coba berhasil. Git testing di kemudian adalah tepus dari nanti testing pada akses yang ada git push origin. Sebentar, saya jangan sebagai apa ya? Yang benar, oke. Jangan-jangan
saya belum ditambahkan di sini. Coba ya saya tambahin dulu ya. Buat dulu. Saya jadi ingat, saya itu punya dua akun, satu berbeda, satu buat sendiri. Kemungkinan ini adalah akun buat saya pribadi dan ini adalah akun kerjaan saya. Oke, nggak apa-apa. Sementara Git yang ada di dalam lokal saya ini adalah Git buat akun ini. Oke, kita coba ya, kita coba invite member dulu ke dalam repository ini. Oke, di sini udah ada dua Wahyu. Oke, sebagai maintainer. Sekarang saya coba kita coba lagi Git push begini. Oke. Jadi langsung kejawab nih kalau ini berhasil. Ya, betul. Ternyata penyebabnya ada nih. Berarti yang tadi yang clone tadi saya gagal karena memang usernya belum di-invite. Jadi Git yang ada di lokal saya ini yang di dalam sini memakai Git user lain, sementara Git repository ini tadi cuma ada usernya ini Wahyu Rifai aja. Sementara Git di lokal saya memakai ini. Jadi dia tidak mendeteksi adanya user yang harus berkolaborasi sehingga ditolak saat kita melakukan clone ataupun push gitu teman-teman. Oke, udah kejawab ya. Berarti kita men-solve ini kejadian yang tadi kita dapetin. Oke, ini udah berhasil dong. Counting data completion up to date compressing. Oke, ke dalam branch main. Oke, commitannya dari hashnya dari tadi ini ke dalam hashan yang ini, hashan commit ini. Nanti kita cek dikit lagi. Oke, sekarang kita balik lagi ke repositorinya. Benar nggak sih file yang tadi kita push itu udah ada? Kita lihat aja, benar nggak? Ya, dan ternyata benar. Nama file yang tadi kita buat, isinya ada nggak sih isinya? Coba kita buktikan. Ada isinya nggak sih? Oh, ternyata ada nih teman-teman. Ada 1-5 kan tadi kita tulis ada Honda, Toyota, BMW, Daihatsu, Tesla. Oke, ternyata benar nih. Yang kita kerjain di lokal udah ada di Git repository, dan artinya selamat, kamu sudah bisa push perubahan file yang ada di lokal kamu ke dalam repository. My first commit yang tadi kita tulis di message keluar di sini nama file ini. Nama message-nya ini, my first commit. Untuk ngeliat historinya gimana sih? Terus apa arti dari yang tadi ini? Nah, ini kita lihat nih. Ini kan dia sebenarnya ngasih tahu dari hashan commit ini ke dalam hashan commit ini. Coba ya, kita periksa benar nggak sih ini commit ini? Sebelumnya dia itu di sini kasih tahu commitan yang terakhir adalah ini, terus berubah jadi ini, kan? Commitan ini kalau kita searching di sini dia ada di sini di bagian ini. Itu adanya di mana? Oh, ternyata di sini nih. Ini commitan terakhir 17 menit yang lalu saat kita bikin repository tadi. Terus yang ini kita coba kita searching, dia benar nggak yang paling atas? Oh, benar yang paling atas. Ini artinya commitan yang kita bikin barusan saat kita menambahkan file nama-nama mobil tadi, nama-nama brand mobil. Saat sini teman-teman udah nangkap apa yang dikerjakan dalam video tutorial hari ini. Kalau udah paham, bisa dicoba dulu di lokal masing-masing, di komputer, baik komputer maupun laptop. Dengan asumsi saya teman-teman udah install Git di dalam komputernya atau laptopnya. Terus pastikan juga kalau teman-teman membuat repository baru, pastikan user yang ada di dalam repository itu adalah user yang sama yang dipakai di dalam Gitnya. Soalnya kalau teman-teman beda user sama kayak seperti saya yang tadi beda case, maka akan ditolak saat kita ingin melakukan clone atau push. Karena tadi udah ketemu masalahnya, lebih baik yang tadi kita ganti settingan projectnya yang tadi itu private, terus saya ganti ke dalam public, saya ganti lagi nih ke private. Coba ya. Oke, saya ganti ke private, saya save dulu. Saya save changes, sudah berubah jadi ke private nih kayaknya. Oke, udah berubah jadi ke private nih. Udah tandanya kan kalau berubah ke private dia ada gambar gembok di sini. Private project access must be granted exclusively to each user. If this project is part of group, access will be granted to members of group. Oke, mungkin ini pembahasan grup atau user kita akan bahas di lain kesempatan ya. Jadi di GitLab bisa support grup juga. Misal kita ada beberapa user, terus user itu
kita jadiin satu grup, terus kita beri akses ke repository ini berdasarkan grup, itu juga bisa, juga boleh, ketimbang kita kayak tadi nambahin satu-satu user per email atau per username kayak gitu. Ini kan kita udah tahu permasalahannya adalah membernya tidak tersedia dan kita udah nambahin. Sekarang saya mau tes lagi nih. Bener nggak sih saya udah dikasih izin nih buat ngeklan. Cara gampangnya adalah kita mungkin coba ngeklan lagi. Saya coba gitu. Repository masih sama yang kan saya klan, tapi saya coba ganti namanya biar bisa pakai satu folder yang sama ya. Saya copy, kita bisa ngapain juga seperti ini. Oke, terus otomatis kalau misalnya kita nggak kasih nama, ini saya mau kasih nama misalnya kalau misalnya kita define ini, dia otomatis akan bikin folder dengan nama yang sama dengan nama repository. Kalau kita udah define nama kita mau jadi apa, dia akan ikutin. Coba ya, kita coba running GitLab, harusnya berhasil nih karena udah berhasil otoritas. Ranking force by, wow, kenapa nih terus udah repository. Wow. Oke, saya nggak tahu nih kenapa saya tidak bisa akses. Coba kita lihat ya. Kita bisa ngapain aja sih di sini? Maintainer. Oke, yang bisa ngeklan itu default protected. Oke, saya coba lihat project setting. Terus terang saya jadi penasaran nih, sobat. Ini default protected. Oke, kita lihat protected dari sini. Maintenance allow to course. Oke, ini udah benar. Saya sudah sebagai maintenance merge boleh, default branch-nya main. Oke. Sebentar, saya coba ke bagian setting visibility. Kalau kita private, visible to collaborative only project. Oke. For baik, coba ya. Sebenarnya nggak ada yang aneh settingnya. Coba, tapi saya penasaran. Coba kita pakai HTTPS. Tadi mau. Tapi kenapa pakai SSH tidak mau ya? Coba kita lihat. Nah, di sini saya masih bingung nih kenapa tadi pakai SSH yang ini tidak mau, sementara pakai yang HTTPS ini mau. Mungkin di lain kesempatan saya akan cari tahu dan informasi ke teman-teman semua. Oke, intinya kita sudah bisa mengkon dengan HTTPS dengan menambahkan user saya yang berbeda, yang tadi ada tambahan user di dalam repository-nya. Kalau teman-teman define dengan nama project lain, maka otomatis di folder apa teman-teman bakal dibuat sama Gitnya dengan nama yang kita define. Terus kenapa di sini ada tiga nama, enggak 3 file, enggak 2 file lagi? Ya soalnya tadi kita sudah commit kan ke file repository-nya nama module. Jadi ketika kita bikin baru atau kita clone baru dari repository itu, dia akan mengambil yang terakhir, commitan yang terakhir. Oke, jadi gitu teman-teman, dari saya. Mungkin semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa di share jika dirasa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya, di subscribe channelnya
supaya saya lebih semangat bikin video selanjutnya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Bye bye.